Jadi kita pemerintah ini jangan bicara lain buat lain. Yang dia sampaikan bahwa kita akan reposisi. Kalau reposisi silakan. Tapi kalau memberhentikan mereka yang sudah habis kontrak kita hentikan, kita angkat orang baru. Ini dasar pijatnya di mana? Susah ini. Kita lakukan evaluasi kinerja. Dari situ, kalau ada yang berkinerja baik, tentu kita melanjutkannya, lakukan kontrak selanjutnya. Bagi mereka yang kinerja kurang baik, menurut hasil evaluasi kita, tentu kita berhentikan. Ya. Nah ini orang Malaka kerjanya tambua. Harusnya juga kasihan yang sama. Bukan soal KTP saya bicara, soal tempat tinggal yang berkaitan dengan reposisi. Ya. Nah ini yang saya pertanyakan, evaluasi mana yang dipakai? Wakil Ketua 2 DPRD Belu Sipirianus Temu masih mempersoalkan reposisi dalam perekrutan Teko daerah Kabupaten Belu tahun 2022. Menurut politisi Partai Nasdem tersebut, jika reposisi Teko dilakukan dengan cara menggeser sejumlah Teko dari satu instansi ke instansi lain karena pertimbangan kebutuhan, baginya hal tersebut biasa-biasa saja dan sah-sah saja. Namun sangat disayangkan karena niat pemerintah melakukan reposisi tidak benar-benar dilakukan. Sipirianus menjelaskan jika reposisi diterapkan dengan benar, maka tidak ada pemberhentian Teko lama yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun ke atas dan mengangkat sejumlah Teko baru. Munculnya pengangkatan Teko baru di tahun 2022 dipastikan pemerintah akan membuka peluang munculnya kisru soal perekrutan Teko Belu karena ia menilai pemerintah sampai saat sekarang tidak memegang pada satu landasan hukum yang kuat dalam melakukan perekrutan Teko Belu 2022. Ini membuka peluang untuk menambah kisru. Kita lihat contoh Malaka. Yang disampaikan kepada DPR itu tetap 1.800. Ini pas saya pembicaraan. Jadi kita pemerintah ini jangan bicara lain, bicara lain buat lain. Yang dia sampaikan bahwa kita akan reposisi. Kalau reposisi silakan. Tapi kalau memberhentikan mereka yang sudah habis kontrak kita hentikan, kita angkat orang baru. Ini dasar pijatnya di mana? Susah ini. Ini kan dasar kebijakan publik yang diambil ini harus ada landasan hukum. Sipirianus mengatakan dirinya sangat menyayangkan langkah pemerintah saat ini, sebab sebagai politisi ia menyadari bahwa dirinya dipilih rakyat untuk menjadi seorang pemimpin sekurang-kurangnya berjalan paling lama 5 tahun. Sangat disayangkan jika di masa kepemimpinan tersebut ada keputusan yang dikeluarkan mengabaikan atau tanpa memikirkan nasib sejumlah orang yang sudah bekerja sebagai Teko belasan tahun di daerah ini. Itu pasal terakhir bahwa mereka itu akan direkrut menjadi P3K sampai dengan tahun 2023. Kalau kita memberhentikan sekarang ini, sama dengan kita membunuh mereka punya nasib, mereka punya karir. Kan kesian, kita dalam kursi politik, baik pemerintah, bupati dan wakil. Begitupun DPR, kita hanya diberi kuasa 5 tahun. Bupati dan wakil sekarang juga cuma 3 tahun. Anak-anak yang bekerja ini sudah belasan puluhan tahun. Kita membuang begitu saja mereka, memberhentikan tanpa satu dasar yang kuat, tanpa satu pijakan regulasi yang benar. Menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD Belu Sipirianus Temu tersebut, Wakil Bupati Belu Dr. Andus Olesius Haliserens menyampaikan, dalam perekrutan Teko 2022 ada evaluasi yang dilakukan. Menurut Alo Haliserens, Teko lama yang tidak dinyatakan lolos harus koreksi diri, sebab pemerintah tentu punya catatan berkaitan dengan laporan kinerja dari setiap Teko yang kembali melamar menjadi calon Teko daerah Kabupaten Belu 2022. Ya, memang tadi sudah disampaikan anggota Dewan yang terhormat Bapak Sipri PP 49 ya, tahun 2018 amanat memang terakhir kan bulan Desember ya, 31 Desember 2022 itu selesai. Semua tenaga kontrak kan sudah tidak ada lagi. Kalau pemerintah sih menginginkan ya, kalau cepat selesai malah lebih bagus, sehingga tidak ada polemik dalam rangka penerimaan tenaga kontrak. Ya, kita betul-betul harus efisiensi, efektivitas menggunakan tenaga aparatur sipil negara yang ada ya. Jadi kalau itu seperti tadi, kita lakukan evaluasi kinerja. Dari situ, kalau ada yang berkinerja baik, tentu kita melanjutkannya, lakukan kontrak selanjutnya. Bagi mereka yang kinerja kurang baik, menurut hasil evaluasi kita tentu kita berhentikan. Ya. Ingat, pemahaman saya, tenaga kontrak itu tidak dihitung akumulasi masa kerjanya. Ya. Tidak dihitung akumulasi masa kerjanya, karena kontrak mereka itu berawal dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, tahun berjalan. Setelah itu kalau dilihat kinerjanya bagus, kita akan memperpanjang. Alo memastikan Teko lama yang nantinya dinyatakan gugur pada perekrutan di tahun 2022 semuanya berdasarkan pada hasil evaluasi dan dipastikan yang bersangkutan memiliki catatan kinerja kurang baik sehingga pemerintah menyatakan yang bersangkutan tidak lolos dalam perekrutan Teko 2022. Bahwa dalam rekrutmen pembukaan lamaran kerja tentu banyak animo. Sebagaimana saya sampaikan tadi, animonya kurang lebih sekitar 3.951 orang pelamar. Yang mau diterima kan paling banyak 1.800 itu, sesuai dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Memang kita tidak bisa tambah. Kalau dikurangi boleh. Kalau mau tambah dari mana anggarannya? Kan anggaran sudah disiapkan untuk tahun anggaran 2022 itu kan 1.800-an itu.
Pernyataan Wakil Bupati Belu tersebut juga kembali mendapat respon dari politisi PDIP Theodorus Juang. Theo menyampaikan reposisi yang dijalankan pemerintah dalam perekrutan TK seharusnya sesuai dengan asas kemanusiaan. Penempatan TKODA harus sesuai dengan lokasi tempat tinggal, termasuk evaluasi yang dilakukan juga diminta benar-benar murni diterapkan tanpa sebuah kepentingan. Kenapa saya bicara Malaka? Karena yang disampaikan awal, baik itu secara langsung dengan DPR dan juga lewat media, itu reposisi karena dasar kemanusiaan, kepedulian pemerintah terhadap tenaga kontrak. Kan kasihan bahasanya kan kasihan orang tinggal di Atepupu kerjanya di Tasbar, kan kasihan. Nah ini orang Malaka kerja di Atambua, harusnya juga kasihan yang sama. Bukan soal KTP saya bicara, soal tempat tinggal yang berkaitan dengan reposisi. Ya. Yang kedua soal evaluasi kerja. Saya kebetulan tadi malam dapat beberapa telepon. Ada petugas damkar yang tanggal 25 Desember hari Natal dia mengandungnya begini. Bapak bayangkan Natal seluruh pegawai-pegawai itu nikmati dengan keluarga. Kami kerja siram kebakaran di Sabang Haluli. Hari ini juga keluar. Nah ini yang saya pertanyakan, evaluasi mana yang dipakai? Nah sekarang kita ngomong kriteria orang masuk, orang baru masuk. Pemerintah ngomong secara jelas melalui surat membawa lampiran kontrak lama, ya kan? Kontrak TK 2001. Lalu ini juga kami sudah diskusi dengan bagian BKP. Apa yang disampaikan? Kalau mereka-mereka yang lama karena membawa kontrak lama itu kalau istilahnya kalau ada merit point, cuma juga ada poinnya. Faktanya hari ini di mana poin itu? Seluruh calon TKODA Belu sampai saat ini masih menunggu hasil keputusan pemerintah saat ini. Kita berharap apa yang diputuskan pemerintah saat ini berdampak positif terhadap daerah. Demikian laporan mendalam. Saya Egy Rojo, sampai jumpa.